Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Sibuk jual akik di kota Jabar. Cakep. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Perempuan itu atau wanita kalau disebut cantik itu seneng banget ya Bu. Apalagi kamu bapaknya gitu. Berbunga-bunga. Bener nggak Bu? Bener. Kalau sudah cinta itu yang seperti apapun tetap cantik. Bu Suliyam ini cantik bagi bapaknya, nggak tertandingi. Dan cinta itu harus lebay Bu. Pulang dari kerja, duh istriku yang cantik, melihat engkau itu seluruh lelahku hilang, capekku hilang, padahal lebay itu. Padahal gombal. Tapi cinta perlu dipupuk dengan hal-hal demikian Ibu. Agar apa? Agar terus lestari. Walaupun tidurnya barangkali sudah singkur-singkuran. Iya kan Bu ya? Tapi nempel jadilah. Jangan pisah ranjang ya Bu ya. Bu, ada yang pisah ranjang? Maksudnya kamarnya beda, ada nggak? Walaupun lah tua, tetaplah satu kamar, Bapak, tetap satu kamar. Pindah kemana Bu? Kamar depan. Ketahuan Ibu ini. Jangan Bu. Panas jadi dinginkan, saling mendinginkan, pakai kipas. Ibu ngipasin suami, suami ngipasin ibu. Harusnya gitu. Pindah. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Karena insya Allah jenengan itu akan bersama sampai hari kiamat. Ibu baik, bapak baik, ketemu di surga. Ibu baik, bapaknya maaf kurang baik, misal nanti bisa nolong insya Allah. Asalkan akur di dunia. Jangan cerai, kalau cerai nggak ketemu. Iya, ibu cerai di dunia, di sana nggak ketemu. Dalam banyak riwayat, jenengan jomblo. Walaupun ada keterangan nanti ibu suruh milih siapa di sana, di surga insya Allah. Ibu hadirin sekalian, bapak yang dirahmati Allah, yang terhormat Ibu Komar Susanti ya Pak Bu, bener Bu? Yang terhormat bapak dari Ibu Komar Susanti, Pak Bahrudin. Pak Guru juga ya Pak. SD apa SMP Pak? SD. Jadi ini malah senior ibunya ya. Jadi bapaknya ditilik sama ibunya. Kalau pas ditilik gimana Pak? Welcome juga Pak ya. Masya Allah. Insya Allah keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin.
Ibu ketua majelis taklim apa ini Bu? Nurul Islam, cahaya Islam. Bahrudin itu adalah lautannya agama, Masya Allah. Komar itu bulan. Susanti ya, Su itu bagus, Santi itu bahagia. Luar biasa ini. Masya Allah. Ya, artinya selalu komar, selalu bulan madu. Ini perlu lebay ini, mengerti? Ibu, dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, uritu fil jannah faraitu aktsara ahlihal fuqara. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah, aku pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat surga. Dan aku melihat di dalam surga itu banyak penghuninya orang-orang miskin. Kenapa kok orang miskin banyak yang menghuni di surga? Karena pertanyaannya nggak banyak orang miskin itu. Orang miskin itu seperti belanja di Indomaret, paling yang dibeli aqua sama roti satu. Setelah itu keluar, kalau beli aqua sama roti satu, kira-kira ditanya banyak nggak di kasir? Enggak, cuman aqua roti satu yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang kaya pergi ke Indomaret, nggak usah mall lah, Indomaret, yang dibeli banyak apa banyak? Banyak. Jadi lama. Di mobil itu penuh makanan, padahal nggak akan dimakan, di jalan juga, sampai pulang juga masih utuh. Tapi karena kaya, banyak duitnya, dibeli juga. Itu akan dipertanggungjawabkan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya belanja di Indomaret. Makanya orang miskin itu hisapnya nggak banyak. Orang-orang miskin itu dosanya nggak banyak. Orang-orang miskin itu sahabatnya Rasulullah. Jenengan pengen miskin apa pengen kaya? Pengen kaya ya? Kaya masuk neraka, miskin masuk surga, pilih mana? Kaya masuk surga ya. Pilihan yang bagus itu. Terus Rasul melanjutkan, wa uritun nar faraitu aktsara alihal aghniya wan nisa. Aku diperlihatkan di dalam neraka dan aku melihat banyak penghuni neraka itu orang-orang kaya dan perempuan. Yang kaya kita nggak akan bahas, yang hari ini kita bahas, banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, siap-siap ini Bu. Yang banyak ngaji siapa Bu? Ibu-ibu. Bapak-bapak mah cuman malam Jumat pun nggak ada yang ngisi, betul? Betul. Coba ibu-ibu itu kalau malam Jumat, hari Jumat dari Martapura sampai ke Blitar, coba lihat, keluar semua ibu-ibu berhijab ngaji. Jenengan berangkat seperti nanti ada muslimat, ada fatayat, keluar semua ngaji. Kita berangkat ke Simpang Martapura itu melihat semua ibu-ibu keluar ngaji. Yang banyak ngaji ibu-ibu. Yang payah hidupnya ibu apa bapak? Ibu. Yang hamil ibu. Yang melahirkan ibu. Bayangkan tuh. Yang ngasuh anak ibu. Malam-malam bangun buat susu ibu. Yang diganggu bapak semua ibu. Tapi ngapa kebaikan ada di ibu, tapi kenapa banyak yang menghuni neraka? Apa jawabannya ibu? Kenapa kok penghuni neraka? Ketika Rasul mampir saat Isra Mi'raj diperlihatkan, kok penghuninya banyak perempuan, banyak wanita. Kenapa? Masya Allah. Ternyata
Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu dan kemudian cerita kepada para sahabat. Sahabat kemudian ngomongnya apa? 5 ya Rasulullah. Kenapa demikian ya Rasul? Padahal ibu-ibu itu sibuk hidupnya, dari pagi hingga pagi, dari tidur hingga tidur, dari bangun hingga bangun, itu nggak berhenti. Sambil goreng tempe masih bisa sempat untuk nyuci piring. Nyuci piringnya selesai, nyuci baju sambil masih goreng tempe tadi. Kalau laki-laki nggak bisa begitu, fokus satu itu. Kalau laki-laki baca toh, itu kan. Jadi Allah menciptakan otak wanita itu lebih tebal dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu kerja satu sudah. Ibu Masya Allah. Dulu awal-awal saya di Negeri Ratu, ada tahu Negeri Ratu ibu? Negeri Ratu yang arah Praca, setelah Praca itu. Saya baru-baru datang ya, 1-2 bulan lah. Itu ada seorang ibu pulang dari ladang sama suaminya. Ibu itu gendong anak yang kiri, gendong anak begini. Terus di atasnya itu masih ada yang bekas makan untuk di ebot lah, bekas ebot lah. Di belakangnya itu masih manggul kayu bakar. Ibu itu. Terus apa lagi? Tangan kanannya itu masih bawa sesuatu entah apalah gitu. Sambil yang tangan kirinya itu sambil sesekali nuntun anaknya yang nomor 2. Anaknya nomor 1, berarti anaknya 2. Suaminya dari belakang sesut-sesut nyangkul apa? Cuman membawa senapan angin. Coba. Payah nggak ibu-ibu? Payah coba. Seperti itu keadaan waktu itu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi. Berat apa berat? Berat, tapi udah terbiasa itu nggak goleng juga yang di atas. Apa namanya itu bu? Bawa kesini bilang. Jadi kepalanya itu dikasih udeng-udeng, nanti terus di atasnya diletakin barang. Jadi dia nggak goleng gitu. Ya nggak goleng lah. Ini orang Jawa ini orang gini. Orang goleng ngono lho, bu panggah ning kono. Seperti itu. Bapaknya cuman nyangklong tembakan senapan burung sambil sisu-sisu sambil ngerokok. Coba tuh. Sampai di rumah apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Bapaknya duduk manis. Ibunya harus nurunkan itu, belum nanti mandiin anak, lalu kemudian apa? Yang masak lagi untuk malam itu. Si suaminya sesut-sesut sambil bu kopi. Coba. Masya Allah. Kasihan apa kasihan bu? Kasihan. Tapi kenapa sekasihan ini kok banyak yang masuk neraka? Ayo bu. Nah, ternyata apa? Begitu para sahabat bertanya kepada Rasul, kenapa demikian ya Rasulullah? Likufrihinna, karena banyak wanita itu kufur. Terus sahabat nanya lagi, ayat furna billah, apakah mereka perempuan-perempuan itu kufur kepada Allah? Qala Rasul menjawab, la yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Perempuan yang sudah payah seperti itu sering kufur terhadap suami. Mulai nampak ini. Jenengan payah tapi kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan suami. Oke, ini kita cut dulu, belum kita lanjutkan. Kita akan gabungkan dulu dengan satu hadis. Ibu mau masuk surga? Syaratnya nggak banyak kok, orang masuk surga itu nggak banyak. Bener nggak banyak, cuman 4 saja. Tapi berat 4 ini bu.
Idza sholatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan itu sholat 5 waktu saja, nggak usah sholat sunnah, nggak usah sholat tahajud, nggak usah sholat duha, nggak usah sholat qobliyah ba'diyah, karena saking sibuknya. Cukup sholat 5 waktu saja. Apa sholat 5 waktu? Zuhur, terus asar, terus maghrib, isya, subuh. Subuh berapa rakaat, Bu? Maghrib berapa rakaat, Bu? Nah, alhamdulillah. Kalau nggak tahu. Iya. Ya makanya ditanya. Lupa. Ibu ini protes pula. Ya kan saya belum pernah ngaji di sini. Baru sekali ini ya, sesekali apa ya? Dites dulu bener apa enggak gitu. Nah, enggak usah syarat yang lain. Wasomat syahroha, syarat yang kedua, puasa di bulan Ramadan saja. Nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Ayyamul Bid, nggak usah puasa Daud, nggak usah puasa Ibrahim, nggak usah puasa apa, nggak usah puasa Ramadan saja. Wa ata'at zaujaha. Nah, yang ketiga ini yang berat, nanti akan bersinggungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Taat kepada suami. Kemudian yang keempat apa? Wahafidhat farjaha, menjaga kemaluannya hanya diberikan kepada suami. Ini artinya enggak ada kalimat selingkuh perempuan tuh. Di desa saya sana, di antah berantah sana itu ada yang selingkuh, Bu. Perempuan selingkuh, Pak. Masya Allah. Naudzubillah, bukan selingkuh cuma selingkuh matanya, Bu, bener-bener selingkuh. Naudzubillah, naudzubillah. Nanti kita akan bahas itu. Yang pertama, sholat 5 waktu. Ibu sudah sholat 5 waktu? Bener? Gak pernah tinggal? Dulu masih muda pernah tinggal apa enggak? Nah, ini nggak boleh, masih keno. Di dalam Islam, di dalam sholat itu ada istilah-istilah sholat. Salah satunya apa? Qadha. Apa qadha? Qadha itu apa ya? Mengganti. Ibu baliknya usia 15 misal nih. Sekarang ibu usianya 50, maka ibu harus sholat sebanyak 35 tahun. 35 tahun mungkin dipotong masa haid. Dalam sebulannya itu 7 hari, maka sekitar taruhlah 33 tahun. Yang katakanlah yang 2 tahun itu persekot karena waktu haid. Maka jenengan harus mengkodok kalau nggak pernah sholat selama itu 32 tahun. Ibu pernah mungkin dulu waktu menyusui males sholat, bener apa bener? Ini wajah-wajahnya mah itu kira-kira. Iya. Kayaknya mudah. Syarat masuk surga 1, sholat 5 waktu. Kayaknya mudah, tapi 5 waktu ini penuh belum? Yang ditinggal dulu cepet dikodok, Ibu. Jangankan mengkodok sholat kita, mengkodok sholat orang lain pun, kalau itu orang tua kita, sebagian ulama mengatakan wajib. Ibu punya ibu yang sakit, lalu ibu itu pernah ninggalin sholat selama barangkali setahun. Dihitung oleh ahli warisnya berapa kali sholat.
Ibu-ibu yang anak-anaknya itu, kalau kebetulan 5 seperti ibunya Bu Suliam ini, kelimanya sholat qadha. Setelah sholat lagi untuk menutupi sholatnya orang tua. Ini orang tua itu kan bukan individu kita, individu lebih dari itu. Ibu pernah ninggalin sholat, sekarang dipikir berapa tahun saya pernah meninggalin sholat, maka harus diqadha. Mulai hari ini nanti pulang, niatkan untuk mengqadhanya. Ibu sekarang mulai berpikir, mulai dihitung-hitung, kira-kira berapa kali saya ninggalin sholat. Tapi ingat ibu, bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi dari seluruh ibadah. Saya ingat ibu, ibadah yang paling tinggi dari seluruh ibadah. Tidak ada ibadah di atas sholat. Tidak ada ibadah di atas sholat. Bahkan as-sholatu farqun bainal muslim wal kafir. Sholat itu adalah pembeda antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Kalau orang muslim itu sholat, kalau orang kafir itu enggak sholat. Dan anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat Rasul, yarau anna tarkas sholati min a'dhamid dzunub, bahwa meninggalkan sholat itu, kata seluruh sahabat Rasul, adalah seagung-agungnya dosa. Walam yarau syai'an tarakau kufrun illa sholah. Tidak ada satupun sahabat yang tidak berpendapat bahwa orang meninggalkan sholat, meskipun sedikit yang ditinggalkan, dihukumi kafir kecuali sholat. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh siapapun yang ditinggalkan dihukumi kafir kecuali sholat. Bayangkan Bu, tingginya sholat. Tapi hari ini kan sebagian kita nggak gubris. Banyak orang masih sibuk melakukan pekerjaan dunia, padahal waktu sholat sudah tiba. Berangkat ke pasar jam 3 malam, subuhnya di mana coy? Ya kalau sempat di pasar, kalau lagi asik transaksi, lupa. Berangkat ke ladang jam 4 pagi, pulang jam 9. Di mana subuhnya? Nyembah karet, dikelilingi terus karetnya itu. Itu subuhnya, zuhurnya, Masya Allah tidur. Masjidnya adzan saja, tapi dia tetap tidur, istirahat karena capek mencari dunia. Padahal Masya Allah, apa kok bisa orang meninggalkan sholat, padahal itu perintah Allah. Dan yang memberi rezeki itu adalah Allah. Yang memberi rezeki siapa Bu? Allah. Yang memberikan nafas Allah. Yang memberikan suami Allah. Yang memberikan anak Allah. Apalagi? Yang memberikan kekayaan Allah. Yang memberikan pekerjaan Allah. Semua Allah. Kenapa kita gadaikan hanya untuk kerja tetapi tidak pernah beribadah kepada Allah yang disebut sholat? Allah hanya minta itu Ibu, dan itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Sholat itu untuk kepentingan kita. Kembali kepada tadi, sholat. Ibu sudah selesai belum sholatnya? Ibu sudah lengkap belum sholatnya? Pernah yang ditinggalkan, tolong nanti dihitung-hitung Ibu. Kenapa? Karena tidak ada la hadza fil Islam illa sholat. Tidak ada kemuliaan kecuali sholat. Umar bin Khattab pernah ditikam pada waktu sholat subuh oleh musuhnya. Bersimbah darah Umar bin Khattab, lalu digotong ke rumahnya. Apa ketika Umar bin Khattab siuman, sahabatnya ngomong, sholat Umar, sholat. Orang sudah sekarat suruh sholat. Apa Umar marah? Enggak, langsung ngomong, la hadza fil Islam illa fis sholat. Tidak ada kemuliaan dalam Islam kecuali orang-orang yang sholat. Justru Umar bin Khattab dalam keadaan bersimbah darah, dicuci darahnya, kemudian pakai baju, langsung sholat subuh ketika itu. Bayangkan tuh Bu. Penting apa penting sholat? Sholat lah Bu.
Menyantuni anak yatim dapat pahala. Membangun pesantren dapat pahala. Berjuang dapat pahala. Apalagi bangun masjid dapat pahala. Setiap harilah kita bangun masjid, setiap tahunlah kita haji, setiap bulanlah kita umroh. Itu semua ada pahalanya. Tapi ketika itu semua kita lakukan dan kita meninggalkan sholat, maka pahala dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari pahala yang jenengan lakukan itu. Jadi tidak ada bu dosa melebihi dosa meninggalkan sholat. Begitu juga tidak ada pahala melebihi pahala mengerjakan sholat. Ibu mungkin masih belum bisa meninggalkan naik panggung, lajulah, tidak apa-apa, asalkan sholat. Apalagi Bu Komar nggak bisa ninggalin panggung. Kenapa? Public figure pasti disuruh naik ya bu ya. Nyanyi nggak bu kalau naik bu? Bu, nggak bisa nyanyi. Tapi naik panggung kan? Akhirnya naik, bahkan nanti dikit-dikit joget-joget. Misal nih, lajulah, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Tapi ya sedikit demi sedikit dihindari. Zaman sudah seperti itu Pak. Masya Allah sekarang ini Pak. Ibu-ibu pengajian itu yang ar-rodoh itu, wah kalau udah ke panggung udah lupa dengan ilmunya dok. Masya Allah. Tapi itu kita peringati bagaimana itu sudah menjadi keniscayaan loh bu sekarang ini. Semua orang mengundang itu bu. Saya itu bukan agak menghindar ya, agak makmanoma itu kalau diundang tuh. Diundang untuk ceramah walimatul urus, masya Allah. Keadaannya maaf di daerah Banten sana, masya Allah. Panggungnya itu luasnya 8 meter kali 16 meter. Itu penuh orang joget. Masya Allah. Apa kita langsung lari dari situ? Ya enggak bu. Ya pura-pura nggak ngeliat aja lah. Tapi ya kadang ngelirik juga ini. Masya Allah. Itu ya bu ya. Apa tadi bu? Sholat. Pokoknya yang pernah ninggalin sholat cepet-cepet dikodok. Bagaimana caranya? Yang paling mudah setelah sholat, sholat lagi. Misal ibu dihitung, kira-kira saya itu 5 tahun nggak sholat, maka ditentukan hari ini, ya Allah, ngomong gini, ya Allah, mulai hari ini aku akan mengkodok sholatku yang ketinggalan 5 tahun. Begitu sudah dilakukan 2 tahun ke ibu mati misal, insya Allah yang 3 tahun tadi ditutupi oleh Allah. Tapi kalau kita nggak mulai, maka kasihan jenengan kalau nanti mati sebelum dikodok. Bagaimana caranya? Usollinya, usolli fardhu dzuri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Nanti waktu subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Maghrib juga begitu, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Dilakukan sampai 5 tahun. Itu kalau kita setelah sholat lagi cuman sekali. Tapi kalau setelah sholat subuh, misal kita sholat subuh kodok 5 kali, maka yang 5 tahun tadi cukup 1 tahun. Tuh. Kalau 3 kali berarti 1 tahunnya 3 tahun. Kalau sekali berarti satu kali tadi itu berarti 1 tahunnya ya 1 tahun karena sekali. Kalau sholat subuh. Yang seringnya cuma sholat subuh, ya sholat subuh toh. Ya, walau 5 kali baru 10. Iya. Misal ibu ini, saya itu yang sering ninggalin sholat tuh subuh toh misal nih. Makanya dikodok cukup subuhnya saja. Dan mengkodok itu juga nggak harus setelah sholat. Misal nih, ibu lagi santai di rumah, daripada megang HP terus, chattingan terus mak jolas, MG, mak jolas, apa yang dichattingin itu, nanti tahu-tahu nyasar, nah, janjian pertemuan, nah, padahal punya suami, hati-hati. Kenapa rumput tetangga lebih hijau?
Oh iya Pak, ngejar yang Masya Allah. Padahal di medsos itu semuanya bisa nggak nyata, namanya dunia maya. Orang nggak punya mobil, parkir, ada mobil di rumahnya parkir, dia foto chat seakan mobil dia. Belum tentu, banyak zongnya. Ngejar yang punya mobil, padahal mobil parkir. Banyak perempuan tuh dirayu begitu, leleh, ninggalin suami. Begitu ketemuan, zong. Masya Allah. Ada Bu begitu di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Trukes ini luar biasa kok. Nggak ada. Di tetangga Trukes yang ada. Terus juga Ibu, dalam mengqadha sholat itu nggak harus waktu subuh, di waktu subuh enggak. Misal ibu setelah sholat subuh kok pengen di masjid dulu lah sampai terbit matahari misal tuh, ya nggak apa-apa. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dapat 1 hari. Tulis 1 hari saya udah qadha. Itu lebih bagus juga. Besok lagi setelah maghrib pengen nggak pulang lah, pengen mengqadha sholat yang selama ini dulu pernah meninggalin. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dapat 1 hari lagi. Tulis 1 hari. Saya hanya menyampaikan Ibu, daripada nanti sebelum diqadha jenengan dipanggil oleh Allah. Bukan dipanggil nama kita Susi, bukan. Malaikat Israel. Mana ada yang Susi? Oh ada ya. Tapi jangan lo, Susi aja. Tuh Ibu. Jadi malaikat Israel kalau sudah datang itu tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Kalau sudah waktunya malaikat Israel datang, maka kita mati. Kalau udah mati nggak bisa beramal lagi, Bu. Selesai sudah sampai di situ. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan. Maka ingat sholat itu aja, Bu. Nggak usah yang lain mau diperbaiki. Sholat. Misal Ibu pengen selesai cepet, misal nih pengen selesai cepet, ya secepatnya. Mau setelah sholat 10 kali lagi nggak apa-apa. Pak Ustadz, kan setelah subuh nggak boleh sholat. Itu sholat ba'da subuh yang nggak ada. Kalau qadha ada. Bahkan Ibu, ya ini ilmu juga ini Ibu ya. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh, itu misal jenengan masuk masjid atau di rumah lupa sholat qobliyah subuh, setelah subuh boleh sholat qobliyah subuh. Saking pentingnya qobliyah subuh. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnah itu saja boleh diqadha dan dianjurkan untuk diqadha. Misal Ibu masuk musola, masuk masjid sudah qomat, nggak usah memaksakan sholat qobliyah subuh. Sholatlah subuh bersama imam, lalu nanti setelah sholat subuh sholat ba'diyah subuh, tapi bukan ba'diyah subuh, tapi niatnya sholat qobliyah subuh, qadhaan. Atau boleh juga adaan karena masih di waktu subuh. Ini nggak ada ini ngaji begini kalau nggak kita nggak buka kitab-kitab yang tebel, nggak ada Bu. Di kitab-kitab tipis-tipis nggak ada, apalagi Kementerian Agama nggak ada yang seperti itu. Di kitab apa seperti di kitab di I'anatul Thalibin itu baru ada keterangan-keterangan seperti ini. Kapan kita ngaji kitab I'anatul Thalibin, kitab Al-Baijuri, kitab Fathul Qorib, Masya Allah. Itu semua ilmu-ilmu rahasia ulama-ulama kita yang harus kita sebarkan, yang harus kita beritahukan kepada jamaah. Contoh qadha tadi, Masya Allah. Jangankan mengqadha untuk diri kita, orang lain saja bisa dan seyaknya diqadha. Sampai di sini pertanyaan Ibu mungkin tentang qadha, biar plong. Jangan sampai tidak diqadha. Kalau Ibu nggak mau qadha ya nggak apa-apa. Itu haknya Ibu, tetapi saya sudah sampaikan.
bahwa perlu banget mengqadha sholat kita sebelum Israel datang memanggil nyawa kita. Dan kematian itu ibu tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Yang muda mati cocok enggak? Cocok. Yang masih bayi mati cocok. Yang sudah tua lebih cocok. Saya punya kawan gagah betul, nggak pernah sakit. Wong dia dukun. Iya dukun terkenal. Kalau saya sebutkan namanya mungkin ibu juga kenal. Mati sekarang. Usianya seusia saya, masih muda menurut bagi orang yang tua. Kalau bagi bayi ya sudah tua ya. Cukup sampai di sini ibu yang masalah kodoknya. Nggak ada pertanyaan? Iya monggo Bu. Ini seandainya kalau lagi sakit, Iya. nggak bisa jalan. Oh iya. Itu cuman tayamum. Oh iya. Setelah sembuh, apa itu wajib diqadha? Oh iya. Bagaimana sholatnya? Nah ini juga. Bagaimana sholatnya orang yang sakit yang sudah parah? Sakit parah boleh menjamak sholat. Nah ini. Jadi sholat jamak itu ibu bukan hanya bagi orang yang bepergian ibu. Menjamak sholat boleh dilakukan bagi orang yang sakit keras. Bagaimana kalau jenengan sakit keras? Ya tayamum tadi kalau nggak bisa menyentuh air. Dan itu pernah saya lakukan. Tahun 2021 saya itu sakit parah betul Bu. Badan saya tinggal 40 kilo. Sakit apa? Sakit asam lambung. Waktu gencar-gencarnya corona itu Bu, saya sakit tapi bukan sakit corona. Setiap malam dengar wiu wiu wiu, mati lagi satu. Wiu wiu, saya di Lampung sana bukan di sini, saya di Lampung. Dengar lagi wiu wiu, mati lagi tetangga itu. Saya tinggal 40 kilo, bayangkan kalau 40 sekarang itu 66. Tinggal 40 kilo, kecil nggak kira-kira? Kecil. Itu nyentuh air itu takut banget. Pernah ada yang punya sakit asam lambung? Pernah. Bagaimana nyentuh air Bu? Bu, air itu bagi saya kayak ketemu sama iblis. Saking bencinya dengan air itu. Jadi kalau sudah di sini dingin kena air, langsung sini mood, langsung ke sini sakit, langsung tembus sini rasanya. Kalau kena air. Akhirnya apa? Saya tayamum. Waktunya saya pilih 5:30. 5:30 sore itu saya tayamum, ya. Tayamum, dan ingat tayamum itu hanya untuk sholat 1 kali wajib. Tapi saya jamak langsung. Jam 5:30 itu saya sholat asar dulu. Boleh duhur dulu, tapi kalau mazhab Syafi'i asar dulu. Asar dulu karena itu waktu di asar. Saya jamak dengan duhur, dan itu pun saya jamak qashar sekalian. Jadi saya sholat 2 rakaat asar, lalu kemudian 2 rakaat duhur. Nggak lama kan nunggu maghrib nih. Setelah masuk maghrib saya sholat, saya tayamum lagi, saya sholat maghrib 3 rakaat, dan kemudian saya jamak lagi sampai isya 2 rakaat. Jadi cuman di waktu itu, di tempat sempit itu saya sholat. Terus kemudian baru subuh, kalau subuh keniscayaan ya Bu, kita bangun ya. Nah kemudian subuhnya sendiri nggak boleh dia di jamak. Caranya begitu Ibu. Dan nggak usah dikodok lagi nanti. Nggak usah, itu sudah wajib. Tetapi bagi kita yang masih sakit lalu nggak bisa sholat, dan orang-orang di sekitar kita melihat kita nggak sholat, maka nanti ahli warisnya masih berkewajiban untuk mengkodokkan sholat orang yang sakit ini. Nah itu Ibu mungkin pernah punya ibu yang sakit, yang meninggalkan sholat, dihitung berapa hari. Bahkan Imam Subki yaf'alu dzalika li aqaribi dalam kitab Fathul Mu'in. Imam Subki itu melakukan qadha sholat kepada orang-orang dekatnya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anaknya. Dan aqarib itu bisa dimaknai juga sebagai tetangga.
Misal tetangga nih pernah meninggalin sholat. Nah tetangga ini punya bapak yang ninggalin sholat tadi, ngundang kita untuk mengkodokkan sholat. Kalau pakai kaidah yang dipakai oleh Imam Subki, boleh. Segitunya pentingnya sholat. Ya walaupun nanti ibu ketika jenengan bilang begini sama seseorang yang maaf bukan orang-orang kayak kita, pasti ada yang nolaknya. Karena memang ada dari sekian mazhab itu, ada mazhab Hanafi tidak ada qadha sholat. Yang ada apa? Memperbanyak sholat sunnah. Tapi juga ada bukan di 4 mazhab, kalangan Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak ada qadha sholat. Nah nanti kalau ibu diprotes, kasihkan nomor HP saya, biar saya terangkan bahwa kita ngomong itu nggak sekedar ngomong, ada dalilnya. Disebut bid'ah itu kalau nggak ada dalilnya, itu kata Ibnu Taimiyah. Man lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Yang namanya bid'ah, yang namanya barang baru itu adalah saat tidak ada dalil yang mendalilkan. Kalau masih ada dalil yang mendalilkan, maka dia perkara yang sunnah. Nah itu Bu. Jadi insya Allah kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Tuh, yang lain Ibu. Sampai jam berapa Bu kita? Jam 3. Oke. Seperempat jam lagi. Baik, kita lanjutkan. Syarat pertama tadi apa Bu? Sholat. Ingat, yang belum lengkap dilengkapi. Kemudian wasomat syahrah, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu kalau ada hutang yang ibu dulu nyusui nggak puasa, cepet dikodok Bu. Jangan nggak dikodok. Kalau puasa mah enak, ngodoknya setahun cuman 30 hari. Kalau memang nggak bisa mengkodok, gini caranya Bu. Tahun ini kita puasa nih, kemudian kita nggak bisa puasa. Misal ada ya anak kita, kalau kita puasa mungkin nangis terus karena asinya kurang dan sebagainya. Kita akhirnya kan nggak puasa. Boleh itu nggak puasa Ibu, tapi harus diganti dengan hari-hari yang lain. Nunggunya kapan? Nunggunya sampai puasa berikutnya. Di puasa berikutnya kok sudah di bulan Sya'ban, kita belum bisa puasa karena sesuatu dan yang lain hal, bukan karena malas ya Bu ya. Sesuatu dan lain hal yang dibenarkan syara, baru boleh bayar fidyah. Jadi jangan langsung begitu selesai Ramadan bayar fidyah, jangan. Nunggu sampai Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan berikutnya itu gak bisa benar dan syariat membenarkan halangan itu, udzur itu, maka boleh fidyah. Ada tetangga kita itu begitu selesai langsung fidyah, nggak boleh itu, nggak sah. Begitu dia bayar fidyahnya sama dengan bayar zakat fitrah bareng, nggak boleh itu sebenarnya. Tapi boleh bagi orang yang memang sakitnya permanen. Misal ibu kita yang sakitnya permanen nggak bisa puasa, dimungkinkan sampai setahun berikutnya ibu kita ini nggak bisa puasa dan nggak bisa bayar puasa, maka anak-anaknya boleh membayarkan fidyah walaupun baru kemarin 3 hari selesai Ramadannya. Atau setiap hari, setiap Ramadan boleh. Kita punya ibu nih di rumah kita memang nggak bisa puasa dan kayaknya sama dalam 1 tahun ke depan nggak bisa puasa. Boleh kita setiap hari ngundang orang untuk diberikan makan 1 kali makan. Bisa tetangga, yuk Bu, ikut buka sama saya. Niatkan untuk fidyah ibu. Selesai 30 hari. Itu Bu Ena, memberikan makan fakir miskin 1 kali makan untuk ukuran 1 hari puasa. Tuh. Sekalian 30 orang bisa.
Oh boleh, kalau diundang terlalu iya. Biasanya nggak mau. Iya iya. Diantarkan boleh, diantarkan. Kalau beras berapa? 7 on. 7 on untuk 1 hari. Sebenarnya 6, sekian gitu, tapi 7 on lah. Atau kalau emang kok nggak tegel tujuannya sekilo lah. Sekilo, jadi 30 kilo. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki itu 14 on. Jadi 2 kali lipatnya. Mud. Kan mud, Bu. Jadi gini. Zakat fitrah itu sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya itu caruan orang tua dewasa. Beras sampean gini itu 1 mud namanya. Nah, zakat fitrah itu 4 mud. 1, 2, 3, 4. Mazhab Syafi'i untuk fidyah untuk puasa itu 1 mud. Jadi cuma segini nah. Kalau mazhab Maliki 2 mud. Tuh 2. Tapi kita pakai yang 1 mud aja enggak apa-apa. Tapi yang paling pertama tadi seperti Bu Sulim tadi diantarkan mateng itu lebih dahsyat tuh. Enak itu sudah selesai 1 hari ibu kita tadi. Besok begitu kasih lagi di tangga itu 1. 30 hari selesai ibu sudah dianggap bari'atun minadz dzimmah dari mukallaf sebagai seorang muslim terhadap puasa. Dalilnya apa? Ada salah seorang perempuan datang kepada Rasul, ya Rasul, ibuku mati dan dia punya hutang puasa. Apakah saya membayarnya ya Rasul? Iya. Terus Rasul nanya lagi, seandainya ibumu punya hutang uang kepada seseorang, kamu wajib nggak membayarnya? Iya ya Rasul, itu hutang sama manusia, ini hutang sama Allah lebih dahsyat. Makanya puasanya ibu kita yang ketinggalan tadi, ya jenengan yang bayar. Kalau emang jenengan nggak puasa juga, nggak bisa puasa. Tapi bagusan jenengan puasa untuk ibu itu, membayarnya dengan puasa. Ojo gur warisan tok wae. Loh, dalam Islam itu kebaikan itu ya baiknya dan tidak baiknya harus ditanggung. Ojo gelem warisane tok tapi ora gelem warisane utang poso. Wah, utang poso kuwi ya warisan. Ya warisan. Iya. Iya, utang sholat warisan, utang puasa warisan, duit warisan. Lah kuwi cepet uang. Warisan kuwi ora nek sing nolak. Warisan salat nolak. Kowe wae jere adike, jere kakake kowe wae. Oh, ini anak-anak kurang ajar ini. Itu. Puasa. Kemudian yang selanjutnya apa Bu? Wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Contoh tadi Bu, baru sekarang ketemu sama dalil yang tadi. Tadi apa Bu? Orang perempuan yang banyak masuk neraka. Kenapa? Karena kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Ibu kalau enggak punya suami, ibu punya anak enggak? Punya anak enggak? Punya. Dari mana punya? Kan saya tanya, ibu kalau enggak punya suami, punya anak enggak? Punya. Dari mana punya? Kayak Julia Perez. Pengen punya anak enggak ingin punya suami. Ya kalau Maryam memang dipilih, jangan jadi Maryam di zaman sekarang. Maryam baru. Itu. Artinya sampai kita dapat anak itu kita dapat nikmat. Bener nggak Bu? Bener. Kalau jenengan nggak punya suami banyak punya nikmat itu enggak? Enggak. Maka suami itu sampai diangkat oleh Allah sebagai pemimpinnya wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan bahkan bakti seorang perempuan itu akan berpindah dari bapak ke suami kalau dia sudah menikah. Saking dahsyatnya suami di hadapan istri,
Salah satu itu alasannya. Bahkan Rasul pernah bersabda, andai hamba dengan hamba yang lain itu boleh bersujud dan menyembah, maka sungguh pasti akan aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Iya tuh. Kenapa mulia? Karena memang laki-laki ini punya tanggung jawab besar terhadap perempuan. Punya tanggung jawab besar dunia akhirat. Ibu sebagai seorang wanita itu dibentengi atau ditamengi oleh 4 laki-laki, Bu. Makanya jenengan itu beres sebenarnya, kalau sudah baik itu beres. Surga nunut, neraka katut itu bener. Loh iya. Asalkan jenengan memang sudah manut. Tetapi ingat, ketaatan kepada suami itu ketaatan kepada Allah. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan ketika ketaatan itu isinya bermaksiat kepada Allah. Ibu jangan pergi begitu saja, begitu disuruh, "Hei, kamu maling ya?" Ya jangan pergi. Suruh maling pergi. Kalau suruh utang di warung berangkat lah, nanti kan dibayar sama suami. Ada ibu suruh utang di warung sama suami? Pas lagi nggak ada rokok suruh berangkat Bu, nanti insya Allah dibayar sama suami. Suami nggak bayar marah boleh ibu, boleh marah sama suami, tapi jangan kenceng-kenceng. Jadi ketaatannya ada begitu, ada batasannya. Ketaatan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jenengan itu ditamengi oleh suami. Jenengan berbuat jahat, suami enggak memperingatkan, maka suami dapat dosa, Ibu. Jadi sampai ditamengi oleh suami. Jenengan punya anak laki-laki, jenengan berbuat jahat, anak laki-laki jenengan memperingatkan jenengan, maka anak laki-laki kena dosa dari perbuatan jenengan. Ini loh, Bu. Jenengan punya saudara laki-laki, jenengan berbuat jahat, tapi saudara laki-laki jenengan enggak memperingatkan jenengan, maka jenengan juga akan memberikan dosa kepada saudara laki-laki. Jenengan punya bapak ini ketika jenengan berbuat jahat, enggak memperingatkan jenengan, enggak mengajari jenengan, maka jenengan akan memberikan dosa kepada bapak tadi. Jadi saudara laki-laki, anak laki-laki, suami dan bapak, inilah tameng jenengan. Maka sebenarnya cukup jenengan itu manut kepada orang 4 ini. Manut kepada orang 4 ini dalam artian apa? Tetap juga beribadah kepada Allah. Ketaatan yang seperti apa? Ketaatan yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau jenengan misal punya problem dengan suami, jangan melapor kepada paman, jangan melapor kepada siapa-siapa, ngelapornya sama orang 4 ini. Jenengan akan ada paralel, akan ada sambungan. Memang orang 4 ini yang menjadi tameng jenengan. Gitu. Mas'uliyahnya orang 4 ini. Siapa, Bu? Anak laki-laki, saudara laki-laki, bapak, suami. Itu, Bu. Nah, bagaimana kok kemudian di dalam hadis itu hanya suami? Karena suami itu manusia paling dekat. Betul lah, betul? Betul. Suami itu makhluk yang orang lain tapi berjuang untuk jenengan. Betul lah, betul? Betul. Coba jenengan itu. Jenengan glowing mukanya itu mungkin gara-gara suami yang manjat pohon. Loh iya, rela dia manjat pohon, nyari pepaya, nyari kelapa, nyari jengkol. Demi apa? Demi skincare. Demi skincare biar glowing. Hebat laki-laki itu. Begitu sudah menikah, itu orang lain. Tidur pun kadang gak sempat gara-gara supaya apa? Istri dan anaknya makan layak. Coba, itu orang lain, Bu.
Makanya kalau sampai jenengan nggak menghormati suami, Masya Allah. Tapi ingat juga di sana kan ar-rijalu bukan rijalun. Ar-rijalu itu kalau dalam tiliknya ilmu nahwu itu pakai isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu enggak semua laki-laki. Kalau laki-laki ini hardolin, dahar, modol, ulin, ya enggak usah sebagai laki-laki. Laki-laki itu yang mengayomi, yang menyayangi, yang menyiapkan rumah, apalagi yang menyiapkan rezeki, yang menyiapkan tempat, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan apalagi. Semua itu tugasnya laki-laki. Bahkan cuci piring itu tugasnya laki-laki, bukan tugasnya ibu. Masak itu tugasnya laki-laki, Pak, bukan tugasnya ibu. Tetapi karena kebersamaan akhirnya kan musyawarah laki-laki perempuan itu. Kamu yang di rumah ya Bu, saya yang di luar. Nyari duit, kamu sudah ngurusin keluarga, ngurusin rumah tangga gitu. Itu kesepakatan. Kalau asli dari hukum Islam, perempuan tuh hanya 3 tempatnya. Dapur, kasur, sumur. ya makanya tadi karena musyawarah tadi bagi tugas. Tapi sebenarnya tugas suami semua itu. Makanya sampai terus kayak akhirnya Rasul itu kan ngomong nih, kamu itu kenapa perempuan tuh banyak masuk neraka karena dia kufur nikmat, kufur kebaikannya suami gitu. Lau asanta ila ihdahunna dar wa ra'at minka syai'an, kalaupun toh kata Rasulullah engkau berbuat baik kepada salah seorang dari perempuan itu setahun, wa ra'at minka syai'an, kemudian melihat keburukanmu satu saja, qalat ma ra'aituka minka khaira qattun, aku tidak melihat sedikit pun kebaikanmu kata Rasulullah. Laki-laki berbuat baik, setiap bulan perempuan ini diajak ke Bali, misalnya setiap bulan ke Bali. Bali aku timur, Nusa Bali. Setiap tahun diajak umroh, saking sayangnya sih, saking pengen berbuat baik si laki-laki ini kepada perempuan tadi, kepada istrinya ini. Setiap hari dikasih untuk belanja harian 1 juta. Wah, senyum ibu. Pokoknya dilulu. Mau beli apa silakan. Menunya pagi ganti, siang ganti, sore ganti. Masih setiap hari diajak jalan-jalan ke lokal. Ke manalah situ makan bersama. Terus pokoknya hebat lah dalam setahun berbuat baik. Kok kemudian si istri ini ngelihat suaminya selingkuh di HP, misal nih. Kira-kira yang diungkit kebaikan ke Bali, kebaikan selama ini atau yang di HP tadi? Nah itu loh Bu, maksud saya. Habis yang setahun kebaikan tadi, habis. Kalau ngobrol, kalau bertengkar gitu, siapa tuh? Iya. Padahal belum tentu. Mungkin suami baru kenal itu di, katakanlah waktu datang kemana ketemu terus gantian nomor HP gitu aja, belum sampai kemana-mana kita udah mencak ibu ini. Kebanyakan kata ibu. Jadi yang kecil tadi diungkit-ungkit, yang setahun tadi hilang. Ini ada sifat wanita yang seperti itu. Jangan maksudnya Rasulullah itu. Belum tentu yang dilihat itu bapak lagi senyum-senyum pakai HP. Belum tentu. Barangkali ngelihat kirun. Belum tentu percel dilihat barangkali. Gitu. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu yang sesungguhnya. Apa yang kita rasakan, yang kita duga itu belum tentu yang sesungguhnya. Ada kabar dari seseorang, Bu, tadi saya ngeliat masmu itu bonceng janda. Wah, langsung kita marah. Jangan.
Boleh jadi janda itu pas di jalan mau pulang ke rumahnya nunut. Boleh jadi. Tahu nunut, Bu? Apa? Melok. Numpang sampai rumah. Masa nggak boleh nolong? Ya orang boleh. Nah, nggak boleh. Nah, nggak boleh, Pak. Awas, Pak. Enggak boleh. Nolong sedilut, Bu. Orang oleh. Nah, ini yang nggak boleh. Siapa yang boleh? Siapa yang nggak boleh? Mendingan bayarkan ojek wae. Masya Allah. Inilah ibu-ibu ini pelit banget dengan suaminya. Masya Allah. Nah, itu ibunya. Jadi apa yang kita lihat belum tentu yang sesungguhnya. Berhusnudzon. Seorang istri itu terhadap suami berhusnudzon, berbaik sangka. Nah, yang keempat pas jam 3, yang keempat wahafidhat farjaha, menjaga kemaluannya. Ini panjang kalau mau kita ceritakan. Insya Allah akan kita ceritakan di lain hari kalau diundang lagi. Innama likulli jurhin bur'un wala bur'a lima jurusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.